Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah ekonomi mikro. Pada hari ini kita akan membahas tentang biaya produksi jangka pendek. Oke, biaya produksi ini dibagi menjadi dua. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang biaya produksi jangka pendek. Pada minggu depan kita akan membahas tentang biaya produksi jangka panjang. Baik, akan saya lanjutkan pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk memproduksi barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, jenis biaya produksi dibedakan menjadi dua, ada biaya eksplisit dan ada biaya implisit. Biaya eksplisit yaitu biaya yang terlihat, seperti yang pertama, pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah yang digunakan. Contohnya bahan baku, kemudian untuk membayar tenaga kerja. Dan yang kedua adalah biaya tersembunyi atau biaya implisit, yaitu taksiran pengeluaran terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Contohnya untuk biaya penyusutan. Nah, untuk biaya penyusutan di sini contohnya adalah untuk biaya penyusutan barang-barang elektronik dan mesin-mesin. Nah, kemudian biaya tetap yang akan kita bahas adalah biaya yang tidak tergantung pada tingkat output perusahaan. Biaya ini dikeluarkan bahkan jika perusahaan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, contoh dari biaya tetap itu sendiri akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemudian biaya variabel adalah biaya yang tergantung pada tingkat produksi yang dipilih. Nah, untuk total cost-nya sendiri itu terdiri dari total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Nah, ini adalah pengertian dari macam-macam biaya produksi jangka pendek, yaitu ada tiga, ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Untuk biaya tetap sendiri, contohnya adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi atau input yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam jangka pendek. Contohnya untuk biaya mesin dan biaya bangunan. Jadi walaupun proses produksi tidak berlangsung sekalipun, meskipun proses produksi terhenti, maka biaya tetap total ini akan terus berjalan. Nah, kemudian biaya variabel total, keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya dalam jangka pendek. Contohnya adalah biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Ketika produksi tidak berlangsung, maka untuk biaya variabelnya juga tidak akan dikenakan karena tidak ada tenaga kerja yang bekerja. Kemudian tidak ada bahan baku yang digunakan. Nah, kemudian kita beralih ke total cost Total cost tadi rumusnya adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Nah, total fixed cost di sini sifatnya adalah tetap berapapun jumlah produksi yang dihasilkan dari 0 bahkan sampai jumlah yang tertinggi Kemudian untuk fixed variable cost variable cost di sini adalah jumlahnya terus mengikuti besaran dari jumlah output dari produksi. Begitu juga dengan total cost biaya tetap total ini akan mengikuti sejumlah berapa total variable cost yang dibutuhkan. Nah, menambahkan total fixed cost ke total variable cost berarti menambahkan jumlah biaya tetap total yang sama ke setiap tingkat biaya variabel total. Dengan demikian, kurva biaya total memiliki bentuk yang sama dengan kurva variabel total. Itu hanya lebih tinggi dengan jumlah yang sama dengan total fixed cost. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan biaya rata-rata.
Nah, biaya rata-rata itu diklasifikasikan menjadi yang pertama biaya tetap rata-rata, yaitu average fixed cost. Nah, average fixed cost sendiri rumusnya adalah total fixed cost dibagi Q. Yang kedua adalah biaya variabel rata-rata, average variable cost, yaitu AVC sama dengan total variable cost per Q. Kemudian yang ketiga adalah biaya total rata-rata atau average total cost. ATC ini sendiri terdiri dari TC per Q atau total cost per Q, dan yang terakhir adalah biaya marginal atau marginal cost, yaitu delta total cost dibagi dengan delta Q. Nah, kemudian ini adalah gambaran kurva. Yang kita bahas dulu yang bawah. Kurva yang bawah ini adalah kurva average fixed cost ya. Jadi karena fixed cost itu sifatnya tetap, untuk berapapun jumlah output yang dihasilkan, maka semakin banyak output yang dihasilkan, average fixed cost akan semakin kecil. Kemudian kita dapat melihat ya di sini ini adalah jumlah average variable cost. Di sini akan meningkat ya dengan banyaknya jumlah output yang dihasilkan. Begitu juga dengan average total cost akan mengikuti pergerakan average variable cost, dan begitu juga dengan marginal cost-nya. Nah, kemudian ini adalah biaya marginal ya. Apabila di bawah biaya rata-rata akan menurun. Di sini dicontohkan tentang hubungan antara variabel rata-rata atau rata-rata biaya variabel dengan marginal cost. Nah, pada unit 200 unit output ya, AVC minimum dan MC sama dengan AVC. Jadi AVC adalah average variable cost atau rata-rata biaya variabel ya di sini. Kemudian marginal cost, tadi marginal cost adalah delta TC ya per delta Q, perubahan total cost ya dibagi dengan selisih dari total cost dibagi dengan selisih kuantitinya. Nah, kemudian ketemu marginal cost. Di sini titik temu antara marginal cost dan average variable cost ada di unit ke-200. Bila biaya marginal di atas biaya rata-rata akan meningkat. Nah, meningkatnya biaya marginal memotong biaya variabel rata-rata pada titik minimum AVC. Nah, kemudian ini ada lembar pekerjaan ya yang harus kalian coba kerjakan, di mana pekerja itu diberikan upah sebesar $50 per pekerja. Nah, kemudian Anda diminta untuk mencari berapa jumlah marginal product, jumlah variable cost, kemudian total cost, average variable cost, average total cost, marginal cost, dan fixed cost dari yang sudah diketahui di sini. Anda bisa menggunakan rumus dari yang sebelumnya, di mana di sini untuk faktor produksinya hanya satu, yaitu tenaga kerja atau labor. Labornya tidak ada sama sekali tenaga kerja sampai tenaga kerja ke-10. Nah, tentunya di sini total cost sudah diketahui 100 ya. Nah, kemudian total produk ya yang dihasilkan itu untuk tidak ada tenaga kerja sama sekali berarti 0, sampai ada 10 tenaga kerja total produknya sebesar 65. Nah, Anda diminta mencari isian yang ada di bawah ini. Nah, kira-kira apa dulu yang harus dikerjakan?
Ya, kalau kita lihat di sini total cost-nya adalah 100. TC itu sendiri rumusnya adalah total fixed cost ditambah total variable cost, ya. Kita tahu di sini tenaga kerja itu adalah merupakan variable cost, ya. Nah, kira-kira berapa di sini fixed cost-nya ketika tidak ada tenaga kerja sama sekali? Itu berarti untuk total fixed cost-nya sama dengan 100, total variable cost-nya 0, ya. Ketika dijumlahkan total cost-nya adalah 100. Jadi Anda bisa mengisi total fixed cost-nya sampai bawah ini adalah 100. Nah, ketika ini sudah ditemukan akan memudahkan Anda untuk mencari atau mengisi tabel-tabel yang lain. Nah, contoh di sini ya, fixed cost-nya tadi sudah diketahui 100, ya. Kemudian Anda bisa mencari atau memulai dari variable cost-nya dulu, ya. Nah, ketika satu tenaga kerjanya, maka upahnya adalah 50, ya. Maka total cost-nya menjadi total fixed cost ditambah total variable cost sama dengan 150, begitu seterusnya. Nah, kemudian rumus-rumus yang lain juga dapat ditemukan ya di slide-slide yang sebelumnya. Nanti kita akan membuka diskusi di grup WA apabila mahasiswa ada yang kesulitan untuk mencari angka-angka ini ya. Kemudian dalam jangka pendek, sebuah perusahaan kompetitif akan menghadapi kurva permintaan yang hanya merupakan garis horizontal pada harga equilibrium pasar. Nah, ini adalah titik temu atau titik equilibrium ya pada kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, kemudian ya, pada jangka pendek perusahaan kompetitif menghadapi kurva permintaan yang hanya merupakan garis horizontal. Ini itu artinya apa ya? Berarti berapapun jumlah barang yang diminta oleh masyarakat gitu ya, maka harganya itu akan tetap, karena di sini adalah perusahaan yang kompetitif atau perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Nah, kemudian di sini adalah menjelaskan tentang total revenue atau total pendapatan dan marginal revenue atau marginal pendapatan, di mana total revenue itu rumusnya adalah P kali Q dan MR sama dengan delta TR per delta Q. Nah, di sini kita akan membandingkan antara biaya dan pendapatan untuk mendapatkan profit yang maksimum. Nah, di sini tingkat output dapat dimaksimalkan ya, atau dapat memaksimalkan keuntungan untuk semua perusahaan adalah ketika tingkat output yaitu MR sama dengan MC. Nah, dalam persaingan sempurna MR sama dengan P. Oleh karena itu, perusahaan dengan persaingan sempurna yang memaksimalkan keuntungan akan menghasilkan sampai titik di mana harga produksinya sama dengan biaya marginal jangka pendek. Nah, ide utama di sini adalah perusahaan akan memproduksi sepanjang pendapatan marginal melebihi biaya marginal. Nah, kita di sini ada analisis ya tentang perusahaan ya. Di sini sudah diketahui kuantitinya ya 0 sampai 6. Kemudian total fixed cost-nya sama berapapun jumlah outputnya. Kemudian ini ada total variable cost ya. Ini adalah MC-nya. MC itu adalah marginal cost ya, delta TC per delta Q. Kemudian ini harga atau sama dengan
MR ya, sudah diketahui harganya adalah 15 dolar. Kemudian ini adalah TR. TR itu P kali Q ya, P kali Q. Kemudian Anda diminta mencari total cost, yaitu total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Maka dari selisih TR min TC ya, selisih antara TR min TC akan ketemu yang namanya profit atau keuntungan. Nah, kemudian yang terakhir dari penjelasan kali ini adalah kurva dari pendapatan dan total biaya ya. Bisa kita lihat ketika pendapatan dan total biaya itu saling bertemu atau bersilangan, berarti terjadi keadaan break even point atau normal profit, atau bisa dikatakan titik impas. Jadi antara biaya dan pendapatan sama dengan 0 ya. Maka di sini untuk pelaku usaha itu atau produsen ya, tidak mendapatkan keuntungan maupun tidak mengalami kerugian. Nah, kemudian ketika total cost itu di bawah ya, total biaya ini, total biaya di bawah dari total pendapatan ya, total biaya di bawah dari total pendapatan ya. Yang memiliki jarak terjauh antara total biaya dengan total pendapatan sudah bisa dipastikan bahwa dia akan memberikan keuntungan yang maksimum ya. Sebaliknya ketika total biaya itu di atas dari revenue ini, maka akan terjadi loss atau kerugian karena biaya yang ditanggung lebih besar dari pendapatan. Seperti itu penjelasan saya untuk bab kali ini ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.